Walid gagal, perhatikan dulu penyebab ini. Ini guys, begini guys. Perkara begini, masalah begini selalu berlaku kepada RBW yang sudah on perdana selama. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda senantiasa sehat ceria di samping tugasan Anda seharian, di samping kerja Anda seharian, dan terutama sekali di samping keluarga Anda yang tercinta guys. Oke guys, Anda bersama saya lagi Rege Melang Channel di dalam membawakan topik yang berkaitan dengan usaha rumah burung Walid, yaitu perkongsian pengalaman, tips, dan trik. Jadi kepada Anda semua pengusaha RBW yang masih mau menuntut ilmu, memperbaiki kedudukan RBW misalnya. Jadi kepada Anda yang masih pengusaha pemula, dan kepada Anda juga yang sedang bercadang mau jadi sebagian daripada pemula pengusaha rumah burung Walid, terus stay tune, tonton video ini daripada awal sehingga akhirnya guys, agar Anda mendapat sesuatu pelajaran maupun pengalaman daripada apa yang saya kongsikan di setiap video yang saya upload. Oke guys, pada ketika ini saya sedang berada di sebuah pondok, di mana pondok ini terletak di kebun yang di mana letaknya RBW yang saya pantau di dalam penjagaan saya. Oke guys, sebenarnya terlalu banyak halangan untuk saya sampai ke sini, karena sebenarnya tujuan saya ke sini pada hari ini adalah untuk membuat pemantauan RBW itu, karena hari ini adalah hari kedua. Jika saya tidak datang ke sini hari ini, maka hari kedua RBW itu tidak dipantau dalam keadaan yang hujan, mendung, banjir ini guys. Jadi segala macam kemungkinan boleh berlaku, yaitu mungkin kematian suara panggil, semut, macam-macam lah. Dan oke, saya tidak akan cakap di sini. Pandai saya pikir. Oke guys, jadi sepanjang perjalanan saya ke sini sangat mencabar guys. Oke, Anda saksikan dulu video ini. Nah guys, saya ini dalam perjalanan untuk pergi ke di mana kawasan RBW yang telah hari ini adalah hari kedua kah jika saya tidak pergi ke sana untuk memantau RBW itu, maka sudah 2 hari lah tidak dipantau. Jadi adalah menjadi kemestian saya hari ini untuk pergi ke RBW untuk memantau, untuk melihat bagaimana adakah RBW itu tetap berjalan dengan oke seperti biasa, dan juga terutama sekali keselamatannya. Oke guys, saya siap-siap saja pakai ini plastik karena saya tidak dapat membawa payung. Ada barang, ada bag mau disandang, dan juga ada benda lain mau dibawa untuk pergi ke lokasi. Dan hari ini saya melalui jalan darat, tetapi malangnya di pertengahan jalan ini ada tanah runtuh yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada Anda. Dan terpaksalah saya letakkan kereta di sini saja dan berjalan kaki, yaitu lebih kurang 4 km lah pergi ke sana, dan pulang nanti pun 4 km. Jadi hari ini saya berjalan 8 km guys. Oke, doakan saya tetap sehat berjalan kaki hari ini. Saya mau melakukan perjalanan, kereta ada di sana. Tuh di belakang tuh warna kelabu. Oke, tinggalkan di sana. Nah, ini Kayla guys. Kita akan meredah jalan runtuh ini. Becak guys. Allah Akbar. Bismillah. Ini di tengah bukit guys. Ini danau guys, bukan sungai, danau. Oke. Sini agak mudah sedikit, tetapi kurang pasti lagi lah di hadapan, sebab ada kawan memberitahu tadi bahwa ada 2 tempat tanah runtuh ini. Jadi kita akan pergi ke sana, sama ada
boleh dilalui atau sebaliknya. Oh guys, terkubur kaki kita guys. Tenggelam kaki kita guys. Alhamdulillah guys, akhirnya terlepas juga saya daripada roadblock, daripada sekatan jalan oleh tanah runtuh tadi, agak berlumpur guys, teruk guys. Jadi insyaallah dalam masa lebih kurang 20 menit dari sekarang saya akan sampai di RBW itu, insyaallah guys. Oke guys, itulah cabaran yang terpaksa saya lalui untuk datang ke tempat ini semata-mata untuk membuat pemantauan RBW. Oke guys, pada pagi ini suka saya membawakan kepada Anda topik yang bertajuk Gadung Walid gagal, perhatikan dulu penyebab ini guys. Oke lah guys, sebelum saya lanjut, apa kata Anda subscribe di channel ini, tekan like serta tekan tombol lonceng guys, agar Anda mendapat notifikasi setiap kali saya upload siaran dan Anda tidak akan ketinggalan berbagai pelajaran yang mungkin Anda dapati daripada setiap video yang saya upload guys. Oke lah guys, dengan tidak membuang masa, dengan tidak berlama-lama, jom kita lanjut. Oke guys, Gadung Walid gagal, perhatikan dulu penyebab ini. Ini guys, begini guys, perkara begini, masalah begini selalu berlaku kepada RBW yang sudah on perdana selama setahun dan ke atas. Kalau 6 bulan begitu guys, ia masih di peringkat adaptasi burung walit. Tetapi jika RBW Anda sudah berumur 1 tahun ke atas, 1 tahun, 2 tahun, apalagi mencecah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan Anda hanya mendapati di RBW Anda hanya ada 2 sarang, 1 sarang, umur 3 tahun baru 5 sarang, semakin lama bukan semakin bertambah, malah semakin lama semakin mengurang. Oke guys, jadi masalah begini biasa terjadi dan memang sering kali terjadi guys. Jadi apa punca permasalahannya? Ia sering dikaitkan dengan SP, ya, bunyi suara panggil, LMB, lar, tata ruang, akses masuk, dalaman, suara inap, suhu dan kelembapan. Itu adalah asas yang biasanya dipertanggungjawabkan atas kegagalan ini. Jadi guys, begini guys, Anda perhatikan dulu satu perkara ini guys, sebelum Anda membuat keputusan, sebelum Anda menjatuhkan hukuman kepada beberapa part tadi guys. Guys, jika tata ruang sudah benar, jika cara bina bangunan RBW sudah menepati spesifikasi yang diperlukan untuk disukai burung walit, pun masih lagi galau. Burung walit seringkali keluar masuk, bermain-main, berlegar-legar, tetapi masalahnya di dalam ruang inap itu hanya terdapat seekor, 2 ekor, dan malah ada yang lebih teruk, tidak ada ekor guys, sayap pun tiada guys. Jadi apalagi ekor tiada guys. Jadi ini sebenarnya kenapa ya? Itulah yang kita kena cari puncak permasalahannya. Kenapa burung walit ada bermain, burung walit ada keluar masuk, tetapi tidak ada yang menginap. Adapun menginap hanya seekor, 2 ekor, 10 ekor, 20 ekor, sedangkan RBW berusia setahun ke atas. Ada sarang 2 keping untuk 1 tahun. Ada sarang 5 keping, makin lama bukan makin banyak, makin lama makin kecil dan tidak ada. Oke, najis walit semakin kering, bermakna tidak ada yang menginap lagi di RBW Anda. Mereka semua telah keluar. Oke guys, kita terus ya kepada poinnya. Tanpa berlama-lama kita terus kepada poinnya guys. Oke guys, jika semua yang saya nyatakan tadi sudah dalam keadaan baik, dalam keadaan baik, tetapi masalah itu masih berlarutan, jadi Anda harus perhatikan guys, bukan saja dari segi asas binaan tadi atau tata ruang tadi, tetapi Anda perlu melihat semula
tanda-tanda kehadiran pemangsa di dalam RBW Anda, guys. Oke. Perkara begini biasa terjadi disebabkan oleh kehadiran pemangsa, yaitu yang nomor satu sekali adalah tikus, tokek, ular, lipas, semut, burung hantu. Lebih kurang begitulah. Mungkin ada lagi. Cuma saya tidak dapat habiskan, saya pun tidak ingat. Oke. Jadi Anda perhatikan sama ada lagi satu. Kelawar. Kelawar kecil tuh yang biasa bergaya tipe pancir itu. Itu pun salah satu dia itu, guys. Jadi Anda perhatikan sama ada tidak adakah terdapat tanda-tanda kehadiran salah satu daripada pemangsa yang saya sebutkan tadi dalam RBW Anda. Karena jika di dalam RBW Anda yang berumur setahun ke atas itu sudah mempunyai sarang 2, 3 sampai 5 begitu, 10 ke 20 ke begitu, tetapi ia bukan bertambah, malah semakin berkurang setiap masa, maka itu bolehlah dikatakan adanya kehadiran pemangsa di dalam RBW itu, guys. Waktu itu bukan lagi soal suhu dan kelembapan, bukan lagi soal aroma, bukan lagi soal lar, tata ruang, LND, bukan, guys. Dia sudah pun bersarang, guys. Jadi kenapa? Hanya satu, guys, pemangsa, guys. Pemangsa yang hadir di situ, jika sekiranya tikus paling famous lah. Kalau dalam senarai top, tikus lah nomor satu. Bila sejak tikus sudah hadir dalam RBW itu, percaya, guys, jika RBW Anda baru mulai berkembang, guys, ia akan tidak apa yang tersisa, guys. Oke, karena tikus-tikus ini akan memakan burung walet, akan memakan anak-anak walet. Jangankan anak walet, guys, yang induknya pun dia makan, guys. Oke, jadi bagaimana untuk kita tahu sama ada tidak kehadiran pemangsa di dalam RBW kita? Oke, Anda terus stay tune, guys. Jangan skip video ini, guys. Nanti Anda terlepas perkongsian ini. Oke, salah satu caranya yang pertama adalah Anda pasangkan CCTV di dalam ruang inap. Oke, Anda pantau RBW Anda pada setiap malam, bermula daripada jam 7 malam. Ataupun dari jam 7 malam sampai 8, 9, kalau perlu sampai jam 10 begitu. Anda perhatikan dalam CCTV Anda. Lihat apa yang ada, apa yang hadir pada ketika itu. Jika benar ada pemangsa seperti tikus atau apa-apalah, Anda akan sampai masanya ada satu ketika Anda akan mendapati dalam CCTV Anda kehadiran pemangsa di dalam RBW itu. Cara yang kedua, Anda luangkan masa untuk masuk ke dalam RBW. Oke, Anda lihat dulu permukaan lantai. Anda perhatikan sama ada najis walet masih baru ataupun sudah kering. Jika ya sudah kering bermakna RBW Anda sudah ditinggalkan. Oke, burung walet sudah lari. Oke, lepas itu jika RBW yang mempunyai sarang, Anda perhatikan sarang, ada tidak kesan gigitan? Ya, di bibir sarang tuh ada kesan gigitan atau tidak? Jika terdapat ada kesan gigitan, sudah pasti, guys, adanya kehadiran pemangsa di dalam RBW itu. Oke, jika najis tadi sudah kering, burung walet sudah lari, guys. Oke, Anda perhatikan pada ketika itu di lantai, permukaan lantai, lihat ada berapa banyak bulu walet yang bertebaran di lantai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau burung walet banyak dalam kadar begitulah, itu perkara biasa. Tetapi jika penginap di RBW Anda hanya adalah 10 ekor, 20 ekor, tetapi Anda mendapati bulu yang jatuh gugur di lantai itu melebihi 10 helai bulu walet itu, apatah kalau banyak di sana sini, guys, itu tandanya, guys, burung walet Anda telah dimakan pemangsa, guys. Dan tidak lain dan tidak bukan yang macam begini, perkara begini tidak lain dan tidak bukan seperti dia adalah tikus, Mr. T. Oke, selepas itu, guys, Anda cek sarang-sarang itu. Anda cek, Anda perhatikan
masih adakah tidak telur? Oke, telur baru atau telur lama? Oke. Jika di atas sarang itu, contohnya ada 5, ada 2, 5, 10 sarang yang ada dalam ruang inap Anda perhatikan, jika tidak ada lagi anak walit yang di dalam sarang itu, ataupun yang tengah berpaut di situ, sudah tidak ada guys. Di semua sarang yang ada, bermakna guys, anak-anak walit Anda sudah dimakan tikus. Mungkin juga induknya pun sudah dimakan tikus, atau mungkin juga induknya sudah lari meninggalkan RBW itu. Jadi itu adalah sebahagian daripada petanda jika RBW Anda didatangi oleh pemangsa. Bukan saja bangkai-bangkai walit, itu masih tapi kebanyakannya apabila tikus sebagai pemangsa dalam RBW itu, dia tidak akan memperlihatkan sisa makannya guys. Dia tidak akan memperlihatkan bangkainya berkeliaran di situ. Tidak guys, dia akan bawa semua bangkai-bangkai itu bersembunyi di dalam sarangnya. Ya, jadi Anda hanya akan melihat bulu, dan Anda berpikir bahwa bulu-bulu yang gugur di lantai itu perkara normal. Mungkin juga pada pikiran Anda, walit ini sudah mulai mengawan, kan guys? Oke. Karena kita tahu bahwa apabila terdapat bulu gugur daripada burung walit itu di lantai, itu tandanya burung walit itu sudah mulai mengawan dan tidak lama lagi akan bersarang. Tetapi ini guys, harapan palsu guys, kita tertipu guys. Ini memang benar, tetapi jika dalam jumlah yang banyak bulu yang gugur di lantai, itu bukan walit itu sudah mulai mengawan, tetapi ia telah dikawan-kawan oleh tikus. Oke guys, jadi Anda perlu teliti ini sebelum Anda melakukan perbaikan dan sebagainya. Kalau serangan tokek pun lebih kurang sama. Dia akan menangkap anak walit dan membawanya pulang ke sarangnya. Dia tidak akan buang sisa makannya di RBW Anda. Jadi memang susah untuk Anda untuk Anda mengesan sebenarnya kehadiran pemangsa ini, melainkan Anda kena rajin memantau di CCTV setiap malam sehingga Anda dapat punca permasalahannya. Ataupun seperti yang cara kedua tadi, Anda masuk ke dalam gedung Anda dan melihat apa perbedaan yang pada asalnya dan sekarang. Kalau serangan burung hantu pula guys, dia lain sedikit. Dia akan makan tuh burung walit, kemudian dia muntah di dalam RBW itu, menyebabkan RBW itu di dalam ruang inap itu bau lansi guys. Oke, dia akan muntah di situ dan mengakibatkan pertama sekali serangan itu mengakibatkan ketakutan kepada koloni di dalam RBW, dan kedua ia meninggalkan bau yang tidak disukai oleh walit. Guys, semut dan lipas juga boleh menyebabkan RBW Anda tidak disukai oleh burung walit, karena semut dan lipas ini boleh mengganggu walit ini guys. Jangankan anakannya, indukannya pun dia boleh ganggu guys. Apalagi kalau yang semut yang yang menggigit, memang teruk guys. Jadi burung walit boleh jadi tidak suka dengan RBW itu. Dan begitu juga dengan anai-anai guys. Apabila ruang inap Anda dimasuki oleh anai-anai pun juga tidak disukai oleh walit. Jadi itu pun boleh menjadi salah satu sebab kenapa RBW Anda tidak mahu berkembang selepas adanya penghuni yang mulai dihuni oleh burung-burung walit guys. Oke guys, maka oleh itu jika Anda mendapati salah satu daripada tanda-tanda itu terjadi dalam RBW Anda, maka boleh dikatakan kemungkinan besar RBW Anda sebenarnya mengalami masalah itu karena gangguan pemangsa. Jadi Anda tidak boleh lengahkan untuk mencari solusi bagaimana untuk mengawal kehadiran pemangsa-pemangsa ini, ataupun menghapuskan pemangsa yang sering mengganggu di dalam ruang inap Anda, karena ia akan berakibat galau yang berterusan selagi mana adanya kehadiran pemangsa dalam RBW itu guys. Jadi kesimpulannya di sini adalah apabila Anda mempunyai gedung walit, Anda mempunyai RBW yang galau selepas setahun ke atas begitu, setahun 2 tahun begitu, Anda mendapati tidak ada perkembangan sarang Anda, hanya ada 2, 3, 4, 5 atau malah makin lama makin tidak ada guys. Maka sebelum Anda
membuat keputusan untuk membuat perbaikan dari segi tata ruang dan segala macamnya guys, Anda perhatikan dulu tanda-tanda kehadiran pemangsa itu guys. Jika sekiranya Anda telah memang yakin tidak ada kehadiran pemangsa dalam RBW itu, maka barulah Anda memikirkan pula untuk membuat perbaikan di sudut yang lain, yaitu mungkin pembetulan LMB, tata ruang, LAR, suhu dan kelembapan, mungkin begitu. Tetapi sebenarnya tadi kita bercakap tentang RBW yang sudah dihuni kan, yang sudah bersarang tetapi tidak mau banyak-banyakan guys. Jadi maka itulah langkah-langkah yang Anda boleh ambil untuk menyelesaikan permasalahan RBW Anda. Oke guys, pada ketika ini Anda sedang bersama saya Ray Gamelan Channel di dalam membawakan topik yang bertajuk Gedung Walid Gagal. Perhatikan dulu penyebab ini telah berada di penghujung siaran ini guys. Guys, maka apabila Anda ketika ini sedang menonton di penghujung siaran ini, bermakna Anda telah menonton dari awal sehingga akhir. Maka oleh karena itu saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih guys kepada Anda karena telah menonton video ini daripada awal sehingga akhir, dan terutama sekali kepada Anda yang telah subscribe channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda karena Anda memang terbaik guys. Anda memang sporting guys. Dan tidak lupa juga kepada semua viewers yang menonton video ini dan video-video saya yang sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda karena Anda juga yang terbaik guys. Tanpa Anda channel ini akan sepi guys. Oke lah guys, jika Anda menyukai video ini dan menyukai channel ini, Anda subscribe di channel ini. Jika Anda belum subscribe itu gratis saja guys. Dan jangan lupa tekan like serta tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap kali saya upload video. Dan sehingga bersuara lagi pada siaran saya yang akan datang, salam sukses untuk Anda.